Tapi kalau kamu naikin income secara realistis, mungkin dari side hustle, income sampingan, mungkin kamu freelance, atau bahkan kamu bikin bisnis sampingan, nah ini oke banget untuk mengamankan biaya hidup kamu, sambil kamu juga membantu ekonomi terus berputar kayak gitu. Dan ini juga berhubungan dengan mitos selanjutnya. Ayo, siapa yang masih percaya mitos kelima? Jangan mulai bisnis baru di era-era ekonomi sulit. Banyak orang ya yang menahan diri untuk memulai usaha di saat ekonomi tidak pasti karena takut gagal. Tapi kita bisa lihat dari sejarah gitu ya, kayak pas zaman-zaman pandemi waktu itu pas kita semua dikurung di rumah dan ekonomi juga lagi susah gitu, bahkan banyak banget bisnis-bisnis baru yang muncul di era pandemi dan berhasil banget sekarang. Dan biasanya masa-masa sulit itu banyak kesempatan untuk melahirkan orang-orang kaya baru. Contoh aja nih, brand seperti Kopi Kenangan atau Ajaib, mereka juga berkembang di zaman ekonomi yang dalam tanda kutip sulit kayak gitu. Bukan karena mereka itu nekat, tapi karena mereka jago melihat peluang dan jago memerhatikan apa yang dibutuhkan market di kondisi ekonomi tersebut. Menurut aku pribadi ya, selama kamu bisa memulai usaha kamu tanpa harus berhutang, oke, gak ada salahnya untuk coba jalani dulu aja kayak gitu. You have nothing to lose anyway, gitu kan? Yang penting, kamu juga bisa memperhatikan dan memantau keuangan bisnis kamu. Makanya, aku bikin course Small Business Finance untuk bantu kamu mengatur cash flow, belajar cara bikin laporan keuangan, belajar mengerti cara bagi profit dan cara hitung profit dalam usaha, oke? Nah, karena kita sebagai pebisnis pemula yang mulai dengan modal sendiri gitu, kadang-kadang skill untuk mengelola uang itu yang menentukan apakah kita bakal bisa berhasil dan bertahan dalam bisnis atau tidak gitu. Dan kalau kamu serius mau belajar, kamu bisa ikutan kelasnya dan linknya ada di description. Nanti kamu bisa kepoin setelah nonton video ini. Dan itu dia, kita udah selesai ngebongkar 5 mitos keuangan yang paling sesat di ekonomi 2025. Dan kalau misalnya kamu mau mengetahui strategi persis yang aku lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi ekonomi sulit 2025, aku udah pernah share di videoku yang ini semua strategi yang aku bakal lakukan di tahun ini. Jadi kalau misalnya kamu penasaran, kamu bisa nonton video ini biar kamu tinggal ikutan aja. Oke? And thanks for watching dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.